Sesuai janji saya tadi pagi, malam ini saya akan bahas ya fundamental dari si BC ya. BC tadi pagi ada berita dia labanya melonjak 51%, lahir laba 340 miliar ya per September, dan kita lihat berdasarkan laporan keuangannya memang naik 50%, 300 ini jutaan, 300 totalnya 340,7 miliar ya labanya, net profitnya capai segitu. Penjualannya naik juga ya, nanti kita bahas ya lebih detail di fundamental kali ini. BC sendiri ya didirikan tanggal 22 Juni 1983, dan dia secara anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan saat ini ya aktivitas operasi mulainya itu perusahaan ini di 1983, lalu sekarang pertanian jagung, kegiatan usahanya pertanian jagung, aneka kacang hortikultura, pertanian, sayuran hortikultura buah, hortikultura sayuran dan buah. Ya so far berbau ya tanaman perusahaannya ya. Benih, tanaman, pengembang biakan, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar buah-buahan, you name it. Perusahaan berkantor pusat di Sidoarjo, lokasi pabriknya di Pare, Kediri, dan ya itu gambaran besarnya. Perusahaan pengendalinya itu keluarga Giaravanon. Ini saya juga tidak tahu ya, keluarga Giaravanon, kita cek di Google. Ya salah satu konglomerat juga ya, ini masuk dari CPRO juga ya budidaya produksi penjualan udang CPRO ya, ini sama ya. Siapa pemilik CPRO ini, kalau kita lihat dari sini ini juga ada di CPRO juga ya, dia kepemilikan dari siapa Giaravanon family. Oke, kita bahas dari atas dulu. Dari asetnya so far mengalami kenaikan, kasnya naik, persediaannya juga so far naik. Kalau kita lihat di kasnya sendiri, note nomor 4 di kas dari perusahaan BC ini, kalau kita cek, wait a minute, kasnya hanya di rupiah ya, so far semuanya rupiah. Dolar ada ya, cuman 9, hampir 10 ya, 10 ini apa dalam jutaan, berarti 10 miliar, hanya 10 miliar dari total juta miliar 1,2 T, dari total 1,2 T. Ini kan dalam juta miliar triliun, dari 1,2 T dia hanya ya 10 miliar, kecil banget. Jadi tidak kerasa. So far selainnya adalah rupiah dalam bentuk kas. Rupiah dalam bentuk kas 300 miliar, 308 miliar, 400. Sisanya itu di deposito. Nah, ini hal yang perlu diapresiasi. Dari total 1,2, 700 hampir 800 miliar sendiri itu dalam bentuk deposito di rupiah. Cuma di sini tidak diperjelas ya bunganya berapa. Jadi hal yang menarik ya, yang perlu diapresiasi adalah mayoritas kasnya dan setara kasnya ini dalam bentuk deposito, which is good, tidak mengendap di rekening. Itu salah satu hal yang saya suka ya dari suatu perusahaan ya. Oke, persediaan kita lanjut ke bawahnya aja langsung. Persediaannya juga naik. Kalau kita total ya, barang jadi ini mengalami kenaikan, barang dalam proses ini mengalami penurunan, dan bahan baku ini juga naik ya. Naik di satu sisi positif jikalau nextnya bahan baku ini naik, jadi perusahaan sudah nyetok lah ibaratnya. Nah, kalau dari sini aja barang jadinya ini paling banyak di pestisida dan pupuk ya. Ini belum dicek ya, kalaupun pestisida dan pupuk, kalau lihat dari perusahaannya sendiri dia tidak menjual ini. Jadi ini bisa dikatakan hanya sebagai apa ya? Ya
bentuk dari maintenance ya, maintenance dari produknya sendiri, dan itu ya tindakan preventif lah dari perusahaan biar tidak termakan hama dan lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaan adalah nanti di kuartal keempatnya ya, kuartal keempat di mana sudah musim penghujan ya di kita, apakah akan mengalami kenaikan labanya? Kalau kita lihat di Stockbit labanya sendiri, kalau kita cek finansialnya sendiri CBC, kalau di Q4 dari tahun ke tahun apakah mengalami penurunan yang drastis ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Malah kalau kita lihat Q4-nya ini so far mengalami dari 2020 dan 2021 ini kenaikannya luar biasa ya dari CBC. Malah topnya ini dari 4 kuartal ini paling banyak nih di Q4. Nah, kita mau lihat nih nanti Q4 2022 ini seperti apa labanya. Oke, so far kalau dari persediaan kas ini perusahaan yang bagus. Oke, kalau kita lihat dari bandingkannya dengan liabilitasnya, terutama liabilitas yang berbunga. Di sini so far tidak terlihat ya hutang-hutang berbunga yang ya ada bunganya lah. Total hutangnya itu 456 miliar. 456 miliar dan kasnya sendiri 1,2 T ya. Jadi bisa dikatakan labanya bisa dikatakan hutangnya ini bisa ketutup dengan si kasnya sendiri, dan ini hal yang sangatlah positif ya untuk suatu perusahaan ya. Perusahaan ini sangatlah sehat ya. Begitu. Nah, itu dari kas dan liabilitas perbandingannya perusahaan ini sangatlah oke, sangatlah sehat. Jadi perusahaan ini bisa dikatakan buat long, saya akan mengatakan perusahaan ini oke-oke aja. Oke-oke aja, dan dari segi kesehatan perusahaan sangatlah oke banget ya. Oke banget. Oke, kita lanjut ke penjualan dan kawan-kawannya. Dari penjualan sendiri ini naik ya. Dari sebelumnya 1,4 hampir 1,5 jadi 1,8 ya di kuartal yang sama di tahun lalu. Atau kenaikannya capai dari salesnya ya. Kita lihat dikurangi 1483 dibagi 1483 kali 100. Kenaikannya capai 23% dan net profitnya naik 50%. Nah, dari situ aja kita udah tahu bahwa perusahaan ini bisa menekan hal-hal lain, atau mungkin aja perusahaan dapat income lebih di penghasilan lain-lain. Itu hal yang sangatlah mendasar ya, teman-teman langsung bisa melogika secara gampang ya. Penjualannya aja cuma tumbuh 20 tapi net profitnya 50. Nah, itu kan hal yang bagus. Nah, kalau kita cek ya, dia berhasil mereduksi hal-hal apa aja. Penghasilan operasi lain ini juga naik, cuman tidak terlalu signifikan. Penghasilan keuangan juga naik, tidak signifikan juga. Yang jadi concern hal yang baik adalah beban operasi lain. Dia sebelumnya 29 miliar, 29 hampir 30 miliar jadi 15. Jadi ini menekan separuhnya sendiri. Lalu dari segi beban penjualan nih ya juga naik ya. Hal ini ya make sense ya, dari penjualan naik, beban penjualan pasti naik. Dan itu ya oke-oke aja. Beban umum naiknya tidak sangat signifikan ya. Cuman 3 miliar, 3 miliar dari 80. Itu kan berarti berapa? 3 dibagi 80. Itu hanya 3% aja. Itu hanya kecil banget, minor banget gitu. Jadi so far perusahaan ini sangatlah efisien ya. Efisien untuk menekan beban-beban itu, which is good. Jadi bisa semakin mengefisiensi, dan juga salesnya ini juga salesnya positif lah ya. Jadi keuangan dari perusahaan ini sangatlah oke. Sangat oke. Kalau kita cek dari penjualannya sendiri, yang paling naik kencang tuh apa sih? Di note 23 ini ada dibagi menjadi 3 ya. Oh, ternyata Pepsida dan pupuk ini dia juga jual ya. That's why mereka juga menaruh itu dalam persediaan ya, naiknya lumayan besar tadi. Benih jagung dibagi menjadi 3 kelompok lah kalau saya lihat benih, pestisida dan lain-lain. Pestisida ini turun, bahkan yang naik banget tuh benih jagung ya. Benih jagung, benih sayuran naik tapi tidak signifikan. Yang naik kencang nih sih benih jagung itu sendiri. Oke, tidak ada perusahaan yang
penjualan lebih dari 10%, jadi merata ya. Merata di satu sisi itu hal yang positif, jadi perusahaan bisa nge-push. Di satu sisi juga hal yang negatif, berarti potensi repeat order atau apa ya, bisa dikatakan repeat ordernya ya kecil lah hitungannya. Karena tidak ada perusahaan yang berulang membeli di sini yang lebih dari 10%. Itu aja sih. Itu saja mungkin minornya. Hal lain perusahaan ini oke ya. Yang menjadi tantangan adalah itu tadi, kalau melihat dari bisnisnya ini faktor cuaca ya dari usahanya. Oke, kalau kita lihat ya dari kondisi sekarang perusahaan PI 9, PBV-nya ada di posisi 1,56, cash-nya tadi sudah terlihat 1,2. Jadi bisa dikatakan market cap-nya bahkan 4,4. Nah, ini tergolong perusahaan yang masih murah banget lah. Menurut saya masih murah. Terus kalau kita cek dari kita cek berdasarkan corporate action, kita cek ke dividen. Perusahaan ini sering bagi dividen. Perusahaan ini tiap tahun bahkan bagi dividen, makin tahun makin naik. Dividennya stock split belum ada. Ya, dividen terus ya. Jadi hal yang positif untuk perusahaan. Secara year to date dia udah naik 50%. Jadi meskipun saya mengatakan kondisi sekarang untuk BC bisa dikatakan oke, potensi upside-nya masih ada, cuman agak tricky dengan di harga sekarang 1.500. Jadi kalau teman-teman nunggu di 1.200 tuh hal yang ya base entry lah ya, base entry for the first time. Untuk kali pertama 1.200 hal yang oke lah ya. Harga yang oke lah, wajar lah. Wajar. Meskipun potensi upside-nya masih kenceng nih. Secara teknikal sudah dibahas di video tadi pagi. Jadi kalau mendapat di harga di 1.200 jangan sia-siakan untuk BC ya. Perusahaan sangat sehat. Kendala dari bisnisnya itu mungkin tantangannya itu di cuaca. Oke, mungkin itu pembahasan kali ini tentang BC. So far perusahaan ini sangatlah sehat, saya bisa mengatakan seperti itu. Lawan dari ini ya salah satunya adalah tentunya cuaca dan harga komoditasnya sendiri. Itu mungkin semoga bisa memberikan gambaran pada teman-teman dan teliti selagi sebelum membeli perusahaannya dan ketahui juga risk-risknya apa. Mungkin itu video di kali ini semoga bermanfaat pembahasan tentang BC atau BC International Tbk. See you di pembahasan lainnya.